Ta'ala. Maka sebagai muslim kita harus bangga dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari sisi manapun beliau sangat patut dan harus dibanggakan. Dari sisi manapun beliau sangat patut dan harus dicintai. Itulah kekasih kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Itu ada proses perjalanan yang di darat, ada perjalanan dari darat ke langit. Di darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha dan lebih lagi. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung dari Mekah kemudian menuju Sidratul Muntaha? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Dan kenapa diberhentikan di beberapa tempat seperti misalnya Bukit Tursina, kemudian tempat lahirnya Nabi Isa di Bethlehem, juga tempat yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berangkat menuju Mekah membawa Nabi Ismail alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Nah, di antara hikmah-hikmahnya insya Allah akan terungkap malam hari ini. Ya, jadi saat itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Masjidil Aqsa, perlu kita ketahui Masjidil Aqsa saat itu dalam kondisi tertutup untuk publik. Ya, tidak bisa diakses oleh publik. Kenapa? Karena dikuasai oleh orang-orang Romawi. Saat itu Masjidil Aqsa dalam kondisi tertutup, tersegel, ya, dikuasai orang-orang Romawi. Nah, Nabi kita Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, pintunya tertutup. Apa yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW? Yang pertama adalah buruknya diparkir. Nabi SAW turun dari buruk, kemudian buruk diparkir, ya, tali kekangnya diikatkan ke salah satu tiang di dekat pintu Masjidil Aqsa. Nah, apa pelajarannya? Kita tahu nih buruk insya Allah nggak bisa dicuri. Ya, insya Allah nggak bisa dicuri. Kita tahu buruk juga tidak akan melarikan diri, karena buruknya sangat cinta dan sayang pada baginda Muhammad SAW. Tapi kenapa harus diikat? Ini adalah ilmu syariat. Meskipun kita tawakal kepada Allah Ta'ala, meskipun kita pasrah kepada Allah Ta'ala, meskipun kita tidak takut dan tidak khawatir kehilangan yang kita miliki, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaganya. I'qilha, kamu ikat, baru kamu tawakal. Ya, maka Rasulullah SAW mengikatnya di tiang sebagai bentuk pelaksanaan syariat. Walaupun beliau SAW sangat mengerti buruk ini tidak akan dicuri, buruk tidak akan lari, tetapi syariat dijalankan. Dalam detik-detik seperti itu pun, baginda Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya semua. Ya, mengajarkan pada umatnya semua, buruk saja diikat. Apalagi kendaraan kita yang rentan dicuri. Apalagi rumah kita yang rentan dimasukin orang. Maka jalankan syariat. Karena dengan menjalankan syariat itu bukan masalah nanti hilang atau enggak hilang, tetapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah turun dari Buraq, maka Nabi SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa, pintu pun dibuka. Saat itulah Nabi SAW mendapatkan surprise, ya, kejutan yang menyenangkan. Karena di dalamnya masjid yang dalam kondisi tersegel, dalam kondisi tertutup untuk publik, ternyata di dalamnya penuh sesak, ya, dengan hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang mulia, Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baginda Muhammad SAW melihat ada Nabi Adam, melihat ada Nabi Ibrahim, melihat ada Nabi Isa alaihi wassalam, dan seluruh anbiya wal mursalin. Semuanya disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bahagia seperti yang udah kita pelajari kemarin. Kemudian beliau diminta untuk menjadi imam. Nah, apa ini hikmahnya? Nah, yang kemarin belum kita bahas itu ya. Salah satu hikmahnya adalah, saya mau nanya kepada Anda semua, kalau misalnya Anda disuruh membuat suatu pertemuan, muktamar. Ya, muktamar wali dan nabi seluruh dunia. Kira-kira tempat yang Anda pilih mana kira-kira? Tentu kita akan pilih Makkah Al-Mukarramah. Masjidil Aqsa. Itu pilihan nanti. Pilihan kita Masjidil Haram. Ini tempat yang paling layak, ini tempat yang terbaik. Ya, ini masjid yang terbaik di muka bumi. Jadi kita harusnya kumpulkan Nabi dan Rasul, para wali di Masjidil Haram. Tetapi Allah nggak lakukan itu. Pertemuan terbesar ya di jagat raya yang pernah terjadi adalah pertemuan di Masjidil Aqsa. Itulah pertemuan baginda Muhammad SAW dengan seluruh Nabi dan Rasul. Bayangkan, seluruh Nabi dan Rasul kumpul bertemu Nabi Muhammad SAW. Ini pertemuan akbar yang terbesar yang terjadi di jagat raya. Mungkin kita bisa mengumpulkan jutaan orang, tapi siapa yang berkumpul? Kita kalau mengumpulkan profesor-profesor pilihan dari semua universitas pilihan, itu nggak mudah. Ini Allah kumpulkan semua Nabi dan Rasul yang semuanya itu mengajarkan ajaran tauhid, yang semuanya mengajarkan umat, hamba-hamba Allah untuk mengesahkan Allah, untuk meletakkan la ilaha illallah di dalam hatinya, untuk ikrar zahiran wa batinan. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kumpul semuanya di Masjidil Aqsa. Kenapa dipilihkan Masjidil Aqsa? Di sini ada pelajaran bahwasanya Masjidil Aqsa tidak boleh dilupakan. Ya, meskipun sudah punya Masjidil Haram, meskipun sudah punya Masjid Nabawi, tetapi Masjidil Aqsa tidak boleh dilupakan karena Masjidil Aqsa adalah masjid yang sangat penting, masjid yang sangat bersejarah, masjid yang punya nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya dikumpulkan di sana, di Masjidil Aqsa. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua. Kenapa dibuat pertemuan ini di muka bumi sebelum ada juga pertemuan di langit dengan beberapa nabi khusus? Kenapa semua anbiya wal mursal ini tidak dikumpulkan di langit yang pertama? Kenapa tidak dikumpulkan di langit yang kedua? Tapi kenapa dikumpulkannya itu di Masjidil Aqsa? Kenapa semuanya kumpul di situ? Di antara hikmahnya adalah untuk menyerahkan kepemimpinan langit kepada baginda Muhammad SAW. Wahai Rasulullah SAW, aku Musa menyerahkan ini kepadamu. Wahai Rasulullah SAW, aku Nuh menyerahkan ini kepadamu. Wahai Rasulullah SAW, aku Ibrahim menyerahkan ini kepadamu. Seakan-akan mereka semua sedang menyerahkan jabatan yang selama ini mereka pikul, jabatan yang selama ini mereka pegang, diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang engkaulah yang memimpin kami semua dan memimpin umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah yang memimpin ya kami semua dan seluruh umat manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan itu adalah seperti layaknya pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifatullah, ya khalifahnya Allah yang memangku ya jabatan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah baginda Muhammad SAW diletakkan sebagai imam, ditunjuk sebagai imam untuk ya yang pertama tasyrifan, menunjukkan kemuliaan baginda Muhammad SAW. Yang kedua adalah untuk menunjukkan engkaulah saat ini pemimpinnya. Jadi para anbiya wal mursalin seperti kami sudah pensiun, sekarang engkau yang mimpin, selama-lamanya engkau yang mimpin. Dan ini menghibur, ya menghibur Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW di Taif dilempari batu, di Mekah akan dibunuh, ya di Mekah disiksa.
baginda Muhammad SAW ditolak, ya, ditolak, tidak diinginkan di tempatnya sendiri, di kotanya sendiri, beliau SAW tidak diinginkan, maka Allah ingin menunjukkan semua penghuni langit menunjukmu sebagai pemimpin, wahai baginda Muhammad SAW. Hikmah yang ketiga, bahwasannya Islam itu mengajarkan untuk selalu umat Islam ini bertemu dan bersatu. Untuk bertemu dan bersatu. Agar umat Islam tidak bercerai-berai. Untuk selalu seia sekata mengajak manusia ke jalan yang benar. Mengajak manusia ke jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Islam selalu mengajarkan dari kita kecil, kita diajarkan sholat berjamaah. Jangan sholat sendiri. Perbedaan yang sangat besar antara sholat sendiri dan sholat berjamaah. Bahkan dalam sholat berjamaah pun, dalam riwayat dan pendapat yang kuat, kita tidak boleh sholat sendiri. Maksudnya bagaimana? Saat kita sholat berjamaah, kemudian shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga penuh, shaf keempat penuh, kita berada di shaf kelima sendiri, maka kita diperintahkan mengambil salah satu jamaah dari shaf yang ada di depan kita untuk sholat bersama kita, menemani kita. Meskipun kita dalam jamaah yang besar, kita pun nggak boleh sholat sendiri. Kita suruh sholat berjamaah dan berdampingan. Kemudian juga di dalam ajaran sholat Jumat, diwajibkan umat Islam kumpul semuanya. Baik yang kulitnya hitam, kulitnya sawo matang, kulitnya putih, kulitnya merah, kulitnya kuning. Ya, warna kulit apapun, suku bangsa apapun, dari negara manapun, kumpul semuanya dalam satu shaf untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Masjidil Aqsa yang kecil, ya, ternyata diisi seluruh nabi dan rasul untuk menunjukkan kumpul dalam kebaikan ini, dalam kebaikan dalam seia sekata di jalan Allah taala akan membawa rahmat, membawa barokah. Ikhwani rahimakumullah, tentunya ini dalam kondisi bukan pandemik Covid-19. Nah, kalau pandemi Covid-19, kumpulnya jangan sampai menimbulkan kerumunan. Sesuai dengan apa yang telah diatur oleh negara. Termasuk diantaranya kita kumpul lewat Zoom ini. Ini bagian daripada kita berkumpul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang ketiga. Nah, setelah Nabi SAW dikumpulkan dengan Anbiya wal Mursalin, dikukuhkan sebagai pemimpin beliau-beliau semua, barulah Nabi kita Muhammad SAW dibawa ke langit. Nah, pertanyaannya, apakah buruk itu ikut ke langit? Jawabannya menurut ulama yang saya ketahui, buruk tersebut tetap diparkir di Masjidil Aqsa. Nabi kita Muhammad SAW berangkat ke langit ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dengan bagaimana caranya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Dan inilah kebesaran Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah malaikat Jibril mendahului Nabi Muhammad SAW. Dan tidak pernah Rasulullah SAW mendahului malaikat Jibril alaihissalam. Beliau berdua berjalan, ya, sejajar, berdampingan, ya, tidak saling mendahului. Dan ini ada pesan yang sangat penting, bahwasannya kita tidak boleh sendiri. Kita harus punya teman dan punya teman yang baik dalam perjalanan kehidupan maupun perjalanan menuju suatu kota maupun perjalanan ke suatu tempat. Kita disunahkan di situ kita punya teman. Tapi ingat, teman yang baik, malaikat Jibril alaihissalam adalah teman yang baik untuk baginda Muhammad SAW. Teman yang tidak mendahului kita dan teman yang tidak tertinggal di belakang kita. Enggak ninggal, enggak tertinggal. Selalu ada di samping kita, menemani kita. Itulah pesan dari perjalanan Nabi SAW didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka berangkatlah menembus jagat raya, antariksa, melewati atmosfer, terus naik ke langit. Dikatakan bahwasannya Nabi SAW sampai kepada puncaknya batasan antariksa, yaitu pada langit dunia. Langit dunia ini di bawahnya adalah angkasa, kemudian sampai ke planet kita. Setelah melewati planet-planet, ya, galaksi-galaksi, itu adalah langit yang pertama, baru langit yang pertama. Bisa kita bayangkan sejauh apa itu perjalanannya? Sangat jauh. Mungkin ada yang nanya, kok bisa ya? Kok bisa berjalan cepat, kemudian kok tubuhnya kuat? Ingat bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah ciptaan Allah yang terbaik, ya, ciptaan Allah yang diciptakan Allah terhebat,
ciptaan Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya beliau SAW telah dibekali oleh Allah Ta'ala dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Karena itulah dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya innama ana basyarun, sungguhnya aku ini manusia seperti kalian, tetapi yuha ilayya, aku dapat wahyu. Aku ini manusia tapi aku rasul. Aku ini manusia tapi aku nabi. Aku ini manusia tapi aku nembus 7 lapis langit. Artinya beliau manusia yang punya kelebihan, basyarun laisa kal basyari, manusia yang tidak sama dengan manusia manapun yang ada di bumi maupun di luar bumi. Ikhwani rahimakumullah, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Ya, ini nabi kita, ini pemimpin kita, ini rasul kita, ini panutan kita, ini pujaan kita, ini dambaan kita, ini kecintaan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda punya pemimpin yang luar biasa. Anda punya pemimpin yang hebatnya tak tertandingi oleh siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai muslim kita harus bangga dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari sisi manapun beliau sangat patut dan harus dibanggakan. Dari sisi manapun beliau sangat patut dan harus dicintai. Itulah kekasih kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.